guru semua, berjumpa kembali dengan pelajaran matematika bersama Bunia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang eksponen. Pada kesempatan ini, kita akan lanjut ke materi logaritma, khususnya definisi logaritma. So, siapkan alat tulisnya, mari kita belajar bersama. Mas Mbak semua, sebelum kita mempelajari tentang definisi logaritma, terdapat sebuah permasalahan sebagai berikut. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri, akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti fungsi eksponen fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Pertanyaannya, berapakah lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri? Berapa juga lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri itu mencapai 100.000 bakteri? Yuk kita bahas bersama. Dari kasus bakteri tadi ternyata kita memperoleh informasi bahwa ada 2000 bakteri. Masing-masing bakteri tersebut ternyata dapat membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Selain itu, kita juga memperoleh informasi bahwa pertumbuhan bakteri tersebut ternyata mengikuti fungsi eksponen. Fungsi eksponennya adalah fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Di sini kita perlu memisahkan x sebagai waktu pembelahan bakteri setiap 1 jam. Maka kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Untuk x itu simbol dari waktu. Waktunya kita hitung misalnya dari 0. 0 itu artinya sebelum terjadi pembelahan. Kemudian 1 itu artinya di jam yang pertama. Kemudian jam yang kedua, jam yang ketiga, jam keempat, jam kelima, dan jam keenam, dan seterusnya. Kemudian untuk banyak bakteri kita misalkan dengan fx-nya. Kita ketahui bersama ketika bakteri tersebut belum membelah diri, awalnya itu terdapat 2000 bakteri. Nah, berapakah jumlah bakteri ketika sudah mencapai 1 jam? Gampang saja, ini kita bisa mengikuti berdasarkan fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponennya adalah fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Nah, di sini kita bisa mengetahui ketika belum terjadi pembelahan itu bisa dihitung x-nya sama dengan 0 ya, x-nya diganti 0. Berarti apabila ada x perlu diganti dengan 0. Maka fungsi ini menjadi f0 sama dengan 2000 kali 2 pangkat 0. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, berarti 2000 dikali 1 hasilnya adalah 2000. Jadi pas ya, ketika awal mula ada, itu banyak bakterinya hanya terdapat 2000. Nah, lanjut ke jam yang pertama. Setelah 1 jam banyak bakterinya berapa? Maka kita bisa hitung berdasarkan fungsi eksponen yang ada. X-nya kita ganti dengan 1 ya, X-nya diganti dengan 1, artinya waktunya terjadi selama 1 jam. Kemudian F1 sama dengan 2000 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Berarti 2000 dikali 2, 4000. Jadi banyak bakteri setelah 1 jam itu ada 4000. Selanjutnya untuk 2 jam. Setelah 2 jam berapa banyak bakteri yang ada? Kita hitung dengan cara yang sama, yaitu untuk X sama dengan 2. Berarti kalau ada X kita ganti 2. F2 sama dengan 2000 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga 2000 dikali 4 hasilnya 8000. Jadi ketika sudah ada 2 jam, maka banyak bakterinya ada 8000. Untuk menghitung di jam yang ketiga setelah 3 jam, caranya juga sama. Untuk X sama dengan 3, F3, X-nya diganti dengan 3, sama dengan 2000 kali 2, X-nya kita ganti dengan 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8.
berarti 2000 kali 8 hasilnya adalah 16.000. Setelah 3 jam banyak bakteri ada 16.000. Kemudian di jam keempat, setelah 4 jam berapa ya? Ternyata setelah dihitung untuk X sama dengan 4 berarti F4 sama dengan 2000 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 berarti 2000 kali 16 hasilnya 32.000. Untuk 4 jam ternyata sudah ada 32.000 bakteri. Selanjutnya apabila 5 jam berapa banyak bakteri yang ada? Kita hitung. Untuk X sama dengan 5 berarti F5 sama dengan 2000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. 2000 kali 32 64.000. Berarti setelah 5 jam banyak bakterinya ada 64.000. Lanjut, setelah 6 jam ada berapa banyak bakterinya? Kita hitung. Untuk X-nya sama dengan 6. F6 sama dengan 2000 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sehingga 2000 kali 64 128.000. Jadi setelah 6 jam banyak bakterinya ada 128.000. Berhubung tadi di pertanyaan pertama itu ditanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan apabila banyak bakterinya ada 64.000. Banyak bakteri 64.000 itu terjadi setelah waktunya itu 5 jam. Ternyata di sini ya, 64.000 itu terjadi apabila waktunya itu 5 jam. Jadi kita bisa mengetahui lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri, yaitu 5 jam. Kemudian kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 100.000 bakteri? Tadi sudah kita hitung. Berdasarkan tabel ini ternyata 100.000 tidak tampak jelas dalam tabel, tapi kita bisa mengambil kesimpulan karena 100.000 itu berada di antara 64.000 dan 128.000, sehingga 100.000 itu berada di waktu antara 5 jam dan 6 jam. 5 jam tadi berdasarkan fungsi fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x itu bisa dihitung banyak bakterinya ada 64.000. Sementara untuk x-nya 6, selama 6 jam ternyata banyak bakterinya ada 128.000. Karena 100.000 itu berada di antara 64.000 dengan 128.000, maka otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100.000 itu berada di antara 5 jam dan 6 jam. Jadi kita perlu hitung antara waktu 5 dan 6. Ya, misalnya kita ambil X-nya 5,5. Ketika X-nya 5,5 ternyata setelah dihitung banyak bakteri yang ada itu ada 90.529. Kemudian kita coba untuk X-nya 5,6 bertambah 0,1 jam itu ternyata bakterinya mencapai 97.006. Bagaimana jika 5,7 jam? Nah, setelah dihitung, ternyata banyak bakterinya ada 103.968. Ini kelebihan ya, karena kita pengen tahu waktu untuk 100.000 bakteri, tapi ini justru kelebihan 3.968. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ternyata untuk bakteri 100.000 itu berada di antara waktu 5,6 hingga 5,7 jam. Jadi kita perlu cari coba-coba ini ya, coba-coba. Nah, karena menggunakan cara coba-coba seperti ini, otomatis ini merupakan cara yang tidak efisien. Lantas, bagaimana caranya yang lebih efisien?
Mas Mbak semua, apabila ada pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 100.000, kita bisa selesaikan dengan cara tulis dulu fungsi eksponennya, yaitu fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Berhubung banyak bakterinya itu sudah diketahui permintaannya hanya 100.000, maka kita substitusi fx dengan 100.000 sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Selanjutnya persamaan ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 2000. Hasilnya adalah 100.000 dibagi 2000 itu 50, 2000 dibagi 2000 itu 1, berarti 1 kali 2 pangkat x hasilnya 2 pangkat x. Artinya 50 sama dengan 2 pangkat x. Yang pengen kita cari adalah lama waktu. Lama waktu tadi disimbolkan dengan x, berarti x-nya sama dengan 2 log 50. Nah, 2 log 50 ini merupakan bentuk dari bilangan logaritma. Nah, perlu Mas Mbak ketahui bahwa logaritma itu ternyata berasal dari bahasa Yunani, logos dan aritmos. Logos artinya berpangkat, aritmos itu bilangan. Logaritma ditemukan oleh John Napier di Skotlandia kurang lebih pada abad ke-17. Mas Mbak semua, dari paparan tadi kita bisa mengetahui definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A-nya berada di antara 0 sampai 1 atau A-nya lebih besar dari 1. B-nya lebih besar dari 0, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. A di sini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dari logaritma. Kemudian B itu numerus dan C hasil dari logaritma. Apabila A sebagai bilangan pokok atau basis logaritma itu nilainya 10, maka bisa ditulis 10 log B. 10 log B ini merupakan logaritma umum. Karena merupakan logaritma umum, maka 10 ini boleh saja tidak ditulis, maka ditulisnya hanya log B. Log B itu basisnya adalah 10. Nah, Mas Mbak semua, saatnya kita membahas apa sih hubungannya antara bentuk eksponen dengan bentuk logaritma. Kita buat tabelnya dulu, bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Apabila ada bentuk eksponen atau bilangan berpangkat 3 pangkat 5, itu artinya 243. Kita bisa rubah bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma, yaitu 3 log 243 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Contoh lagi. Nah, bentuk eksponennya seperti ini. 5 pangkat min 3. 5 pangkat min 3 bisa kita rubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Menjadi positif pangkatnya. Artinya sama dengan 1 per 125. Bisa kita rubah menjadi bentuk logaritmanya 5 log 1 per 125. Hasilnya adalah min 3. Contoh berikutnya. 6 pangkat 0 sama dengan 1. Apabila kita rubah menjadi bentuk logaritma, 6 log 1 sama dengan 0. Berikutnya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Menjadi 10 log 1000 boleh juga ditulis tanpa bilangan pokoknya. Menjadi log 1000. Log 1000 hasilnya adalah 3. Nah, Mas Mbak semua, saatnya Mas Mbak semua untuk berpikir kreatif. Silakan Mas Mbak baca berbagai sumber terkait sifat-sifat logaritma. Buat infografis tentang sifat-sifat logaritma itu tadi, minimal 8 sifat saja. Dari salah satu sifat logaritma yang berbunyi A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C, silahkan Mas Mbak buktikan kebenarannya. Kemudian upload hasil kerja Mas Mbak nomor 2 dan 3 ini di Google Classroom. Ini ya, tunggu ya. Oke Mas Mbak semua,
Itu tadi video pembahasan tentang definisi logaritma. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.